Pada tahun 70 di Amerika Serikat, serangkaian pembunuhan dan juga penculikan sering terjadi. Rata-rata korbannya itu adalah wanita, guys. Semua kejahatan tadi berubah menjadi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat. Hai, Carlos Sarjana di sini dan kita akan jelasin beberapa bukti kekejaman sekaligus latar belakang dari psikopat bernama Ted Bundy. Oh iya, kita mau gitu nih. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri dan nikmatin videonya. Tampan menawan, berkarisma, cerdas, pendidikan bagus, seorang psikolog, itulah semua kelebihan yang dimiliki sama si Ted Bundy. Pria dengan karunia sebanyak itu biasanya condong ngelakuin banyak hal positif buat ngedapetin popularitas yang baik. Tapi enggak buat si Ted Bundy. Si Ted ini justru gunain semua kelebihannya tadi tuh buat ngelakuin hobi sakit jiwanya, guys, yaitu pembunuhan berantai kepada korban-korban wanita yang berhasil dia jerat. Mungkin di Indonesia nggak banyak orang yang tahu kali tentang si playboy psikopat yang satu ini. Tapi di Amerika Serikat sana, Ted Bundy tercatat sebagai orang gila terkejam yang paling ditakutin di abad ke-20. Dikabarkan korban wanita yang udah dia habisin mencapai 100 orang selama tahun 1970-an. Tapi dia cuma ngakuin 36 pembunuhan dari 7 negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1974 sampai 1978. Setelah berhasil menjerat para korban, dia bakal membunuh dan mengoleksi beberapa kepala mereka untuk dijadiin kenang-kenangan sebagai tanda keberhasilannya. Totalnya ada 12 kepala yang ditemuin polisi dalam apartemen dia. Ted bahkan punya kelainan nekrofilia. Setelah korbannya dibunuh, dia suka memperkosa mayat mereka. Dan bukan cuma itu aja, mayat korbannya bisa dikunjungi berulang-ulang kali untuk didandani serta diperkosa lagi, dan bakal berhenti kalau jasadnya itu sudah membusuk. Ya, dengan kegantengan dan juga karismanya, dia bisa ngelabuin para korbannya tuh, guys. Bahkan memanipulasi polisi pakai segala macam cara, dan terbukti dia selalu lolos. Gara-gara itu pun pengacara terakhirnya ngedeskripsiin si Ted sebagai sosok asli dari definisi kejahatan paling kejam. Benar-benar sakit jiwa emang ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal kejahatan juga kegilaannya ini, mari kita simak, guys, latar belakang si Ted Bundy semasa kecil dulu. Ted Bundy, dirinya lahir dengan nama Theodore Robert Cowell pada 24 November 1946 dari wanita yang menikah bernama Eleanor Louise Cowell. Banyak orang berprasangka tuh kalau ayah asli si Ted itu adalah kakeknya sendiri yang terkenal kejam, temperamen, dan suka ngelakuin kekerasan. Gara-gara stigma itu, kakek dan neneknya tuh ngangkat Ted jadi anak mereka sendiri. Pada tahun 1987, Ted bercerita ke pengacaranya kalau kakeknya itu adalah orang yang rasis, fanatik, suka memukul Ted dan juga ibunya. Pas masih tinggal sama kakeknya aja nih, Bundy kecil yang masih berusia 3 tahun sebenarnya udah mulai nunjukin gelagat gangguan mental. Menurut cerita bibinya yang bernama Julia Cowell, dia pernah kebangun dari tidur dan ngeliat si Ted berdiri di sampingnya sambil megang pisau dan tersenyum. Serem banget gak tuh? Setelah Ted nginjek usia 5 tahun, dia dan ibunya pun pindah ke Tacoma, Washington karena diperlakuin makin buruk sama sang kakek. Nah, abis pindah, ibunya Ted menikahi seorang juru masak rumah sakit bernama Johnny Bundy yang kemudian jadi asal-usul nama belakang buat Ted Bundy. Semasa tinggal dan bersekolah di Tacoma, Ted pun mulai punya kebiasaan aneh seperti sering berkeliaran di perumahan tetangga, meriksa berbagai tempat sampah cuma buat nyari foto-foto wanita telanjang. Ted suka nemuin berbagai majalah dewasa, cerita-cerita detektif yang di dalamnya berisi kekerasan seksual atau bahkan gambar-gambar mayat wanita. Dan terkadang di malam hari dia suka mengintip cewek-cewek tetangga yang lagi ganti baju di rumah mereka. Setelah Ted lulus dari SMA, dia masuk ke Universitas Washington pada tahun 1966. Dan dirinya jatuh cinta pertama kali sama teman kuliahnya, guys, yang bernama Stephanie Brooks. Tapi kebahagiaannya cepat hilang, guys, setelah diputusin sama Stephanie dengan alasan kalau Ted kekanak-kanakan dan gak punya tujuan hidup. Karena sakit hati diputusin, Ted Bundy itu bertekad buat buktiin kalau dia tuh gak seperti yang Stephanie bilang. Pertengahan tahun 1970, Ted Bundy fokus ngebahas perbuatan mantan pacarnya dengan balik ke Universitas Washington mengambil jurusan psikologi. Dan bukan main tuh, guys, prestasinya. Setelah beberapa semester, dia dianggap murid terpandang dan digemari sama para profesor di kampusnya. Setelah lulus tahun 1972, Ted Bundy menunjukkan potensinya di bidang politik dan hukum dengan ikut campur dalam proses kampanye pemilihan gubernur Washington untuk Partai Republik. Dia pun kemudian ngambil jurusan hukum di UPS Law School dan keterima karena rekomendasi dari rekan-rekan Partai Republiknya dalam pemilihan gubernur itu. Baru deh, guys, semua motif prestasinya terungkap pas lagi ditugasin ke California untuk urusan Partai Republik. Dia berusaha lagi tuh, guys, ngedeketin mantannya Stephanie dengan menunjukkan kualitas dirinya saat itu.
Si Ted berhasil, Stephanie Brooks kasmaran tuh dengan sosok Ted yang sukses dan mereka pun CLBK. Setelah semuanya berjalan lancar, pada tahun 1974, Ted malah ngilang tuh dan ngakhir hubungannya dengan Stephanie. Pas Stephanie nanyain alasan kenapa diputusin, si Ted tuh dengan tenangnya ngebalas, "Stephanie, kamu ngomong apa sih?" Boom, pembalasannya terbayar. Semua itu dia raih cuma buat balas dendam. Segala urusan politik dan perkuliahannya pun langsung dia tinggalin. Dan sejak dari sini guys, Ted Bundy pun berubah 180 derajat. Pada tahun yang sama di 1974, Ted Bundy tuh belum ngelakuin pembunuhan guys. Tapi dia ngelakuin penyerangan sama seorang perempuan 18 tahun bernama Karen Sparks, yang mana adalah seorang mahasiswi dan juga penari dari Universitas Washington. Saat itu, Ted masuk ke apartemen Karen dan memukulinya pakai batang besi, kemudian ngelakuin pelecehan seksual dengan batang besi itu guys. Karena penyerangan sadis Ted ini, Karen Sparks tuh koma selama 10 hari sampai cacat permanen pada fisiknya guys. Sebulan setelah kasus Karen, Ted Bundy balik beraksi memangsa wanita bersama Linda Ann Haley, mahasiswi dari universitas yang sama juga. Inilah yang tercatat sebagai pembunuhan pertama dari Ted Bundy. Bundy masuk ke apartemen Linda pas pagi hari, menyerangnya sampai nggak sadar diri, terus ngebalut jasad Linda dan dimasukin ke dalam mobil. Baru deh, Bundy tuh mulai narkitin banyak anak perempuan di daerah kampusnya dulu dengan berbagai teknik seperti menggoda, keramahan, pura-pura minta bantuan masukin sesuatu ke mobil, sampai berlagak terlihat cacat di hadapan para korbannya. Dan setelah para korban lalai, boom, mereka bakal dipukul pingsan, kemudian diikat, diperkosa, dan dibunuh guys. Kalau ditanya apa sebenarnya yang bikin Bundy suka ngelakuin ini, dia bakal jawab tuh, kepuasan sebenarnya adalah ketika bisa ngambil nyawa seseorang dan menguasai jasad mereka. Pembunuhan gak pernah cuma sebatas kekerasan dan juga nafsu, tapi lebih ke penguasaan. Korban-korbanku jadi bagian dalam diriku dan kami akan selalu menyatu. 5 bulan setelah pembunuhan Linda, Bundy mulai menculik dan membunuh 5 gadis dari Universitas Pacific Northwest. Di antaranya adalah Donna Gail Manson, Susan Elaine Rancourt, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball, dan Georgian Hawkins. Terus Bundy berpindah ke Utah dan ngelanjutin pembunuhan, pemerkosaan, sama korban-korban wanita mudanya. Teror demi teror dia cipta di berbagai negara bagian, cuma untuk kepuasan psikopatnya. Menipu, dibunuh, diperkosa, abis itu melecehkan mayat mereka. Dan kalau misal di antara korban ada yang paling memikat hatinya, kepala mereka tuh bakal dipotong pakai gergaji besi buat dia simpan dalam lemari pendingin. Total sih ada 12 kepala tuh yang ditemuin sama polisi dalam apartemennya si Ted Bundy. Ted Bundy menganggap kepala-kepala korban tersebut sebagai tropi kenang-kenangan yang bisa menghiburnya saat dia tidur. Kacau emang. Baru deh pada tahun 1975, dia tertangkap pas lagi mengemudi dari pinggiran kota Salt Lake karena polisi berhasil nemuin topeng, borgol, tali, dan benda tumpul dalam mobilnya. Gara-gara itu, dia pun langsung jadi tersangka dengan kasus penculikan sama pembunuhan sebelumnya. Tapi tetap aja, dia bisa lolos dengan pengetahuan, karisma, serta ilmu psikolognya yang bikin orang percaya kalau sosok sebaik Ted Bundy ini nggak mungkin ngelakuin hal semacam itu. Terhitung, ada 3 kali kasus peradilan yang berhasil dia lewatin. Pertama nih, pas didakwa ngelakuin pembunuhan di Colorado. Kedua, lolos dari tuduhan pembunuhan Karen Campbell dengan cara kabur dari penjara. Tapi ya, yang namanya kejahatan gak bakal bisa deh diumpetin lama. Januari 1989 di Florida, Ted Bundy gak bisa ngelak lagi pas berhasil ketangkep dan diadili untuk ketiga kalinya. Dikabarkan ada korban yang berhasil kabur dari tikaman Ted Bundy dan langsung ngelaporin identitasnya ke polisi. Nama Ted Bundy pun terekspos ke publik sebagai buronan pembunuh yang harus diberantas. Alhasil, karena sering ngerampok sebagai buronan, dia pun bisa ketangkep dengan mudah. Dengan berbagai bukti yang dikumpulin dari beberapa saksi termasuk keluarganya sendiri, Ted Bundy kalah telak dan langsung dijatuhin hukuman mati untuk terpanggang di kursi listrik. Tapi ada seorang ibu korban yang protes sama hukuman itu. Si ibu bilang kalau kursi listrik itu gak sepadan sama semua kelakuan Ted Bundy dalam menyiksa, membunuh, dan melecehkan mayat korban. Banyak berpendapat juga tuh guys, kalau pengakuan Ted Bundy yang cuma ngelakuin 30 pembunuhan ini, menurut mereka tuh gak benar sama sekali. Sebagian pihak tuh bilang kayaknya udah nyampe 100 korban jiwa yang direnggut oleh sosok iblis Ted Bundy. Itulah yang bikin namanya dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin terkejam dalam sejarah kriminal di Amerika Serikat. Satu pelajaran yang perlu kita petik dari kisah hidup Ted Bundy adalah jangan menilai orang dari tampang dan luarnya aja. Kita nggak tahu ada iblis apa di balik orang asing yang nggak kita kenal. Karena semua korban Ted Bundy tadi terjerat dengan penampilan luarnya saja.
Menurut ilmu psikologi, sifat dan perilaku seseorang juga ditentuin dari lingkungan keluarganya, guys. Masalah keluarga yang tadi gue jelasin dalam latar belakang si Ted Bundy udah jelas ngaruh banget sama tingkah laku dia saat dewasa. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.